Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dara Zulfia Kencana, nomor BP 1810941002. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang studi kasus toksikologi akuatik, di mana kelompok 2 membahas tentang parameter nitrat, amonium, dan fosfat. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu yang pertama Teguh Ramadan Putra, Nadia Fadilah Febrinaldi, Fani Noviana Yoga, Aga Afdalah, Irsyad Aslam, Citra Dara Zulfian Kencana, Fajri Dwi Arya, dan Weri Yulia Safitri. Studi kasus. Danau A merupakan suatu danau dengan kedalaman 100 meter dan luas 13 km persegi dan sangat tercemar. Dari hasil penelitian, berdasarkan temperatur per kedalaman danau ditemukan bahwa danau mengalami stratifikasi termal. Sekeliling danau dimanfaatkan sebagai areal pertanian dan pemukiman penduduk. Sedangkan 1/5 dari luasan perairan danau dimanfaatkan untuk beternak ikan dengan keramba oleh penduduk. Dalam jangka waktu tertentu, terkadang terjadi peristiwa upwelling yang menyebabkan danau menjadi keruh, yang juga mengakibatkan kematian massal organisme akuatik seperti ikan dan kerang. Hal tersebut mengakibatkan bau anyir selama beberapa saat. Pada saat fenomena upwelling terjadi, sulfida berada pada konsentrasi yang sangat tinggi. Kadar nitrat, amonium, dan fosfat sangat tinggi, di mana danau terindikasi hipereutrofik. Begitu pula dengan beberapa jenis pestisida seperti Carbaryl, chlorpyrifos, malathion, dan dioron yang tinggi terdeteksi di perairan dan sedimen danau. Hal tersebut berpengaruh terhadap rendahnya aktivitas kolinesterase pada sistem syaraf ikan yang ditangkap dan diperiksa di laboratorium. Logam berat seperti kadmium dan merkuri yang juga terdeteksi pada ikan spesies endemik danau yang sudah mulai langka, di mana dari hasil pengujian terhadap histopatologi pada organ insang dan daging sampel ikan ditemukan banyaknya kerusakan sel. Selanjutnya, saya Irsyad Aslam, BP 1710943002 akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya. Untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama ada jelaskan pengertian dari istilah-istilah yang italik yang ditemukan pada artikel di atas. Yang kedua, berapa buku mutu kontaminan tersebut di perairan, apa peraturannya. Dan nomor 3, itu dari mana sumber dan bagaimana kemungkinan fed atau perjalanan kontaminan tersebut bisa sampai di perairan danau. Yang keempat, jelaskan secara rinci bagaimana dampak jangka pendek dan panjang akibat paparan kontaminan tersebut pada organisme akuatik, alga, dapina, dan ikan. Dan yang kelima, apa solusi yang bisa saudara berikan terkait pencemaran kontaminan tersebut di perairan? Untuk yang pertama, jelaskan pengertian dari istilah yang ditemukan pada artikel di atas. Selanjutnya mengenai pengertian dan istilah. Yang pertama ada stratifikasi termal. Menurut Soja tahun 2017, itu merupakan peristiwa adanya perbedaan suhu antara dua lapisan sehingga air tidak bercampur dan memiliki sifat kimia dan biologi yang berbeda. Lapisan permukaan danau, eblimnion, dipanaskan oleh radiasi matahari. Bobotnya lebih kecil, DO-nya tinggi, terjadi oksidasi dan bersifat aerobik. Lapisan dasar, hipolimnion, bersifat anaerobik, DO rendah, zat kimia ada dalam bentuk reduksi. Lapisan di antara eblimnion dan hipolimnion disebut termokline. Pada musim gugur tidak terjadi stratifikasi termal dan terjadi pencampuran atau turnover, sehingga sifat fisika dan kimia air menjadi lebih seragam. Yang kedua tuh upwelling, merupakan naiknya massa air di lapisan bawah termokline
ke permukaan. Naiknya massa air ini dikarenakan adanya angin yang bergerak di atas perairan sehingga angin ini mendorong massa air di permukaan. Sehingga terdorongnya massa air di permukaan ini, maka akan terjadi kekosongan sehingga kosongan inilah yang kemudian diisi oleh massa air yang berbeda yang berada di lapisan bawahnya. Menurut Karisma tahun 2017. Baiklah, saya Weri Widya Savitri, BP 1810941032 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu pengertian dan istilah dari hipereutropik, di mana status trofi air danau atau waduk yang mengandung unsur hara dengan kadar sangat tinggi. Status ini menunjukkan air telah tercemar berat oleh peningkatan kadar nitrogen dan fosfor. Selanjutnya, kolinesterase, di mana enzim darah yang diperlukan agar syaraf dapat berfungsi dengan baik. Ketika seseorang keracunan organofosfat, tingkat aktivitas kolinesterase akan turun. Ada DHTP dalam darah, yaitu yang terdapat dalam sel darah merah dan juga dalam plasma darah. Selanjutnya, pengertian dan istilah dari spesies endemik, di mana endemis berarti eksklusif asli pada suatu tempat atau biota, berlawanan dengan kosmopolitan atau introduksi yang hadir di berbagai tempat. Suatu jenis tumbuhan atau hewan dikatakan endemik apabila keberadaannya unik di suatu wilayah dan tidak ditemukan di wilayah lainnya secara alami. Histopatologi merupakan cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit. Histopatologi sangat penting dalam kaitan dengan diagnosis penyakit karena salah satu pertimbangan dalam penegakan diagnosis adalah melalui hasil pengamatan terhadap jaringan yang diduga terganggu. Selanjutnya itu penjelasan tentang berapa baku mutu kontaminan di perairan dan apa saja peraturannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fani Noviana Yoga yang selanjutnya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu pada halaman ini dijelaskan bahwasanya ada baku mutu, yang mana baku mutu ini terdiri dari parameter nitrat, amonium, dan fosfat, yang mana baku mutu ini masing-masing terdiri dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, yang mana sumbernya ini berasal dari lampiran 6 PPRI nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana keterangan dari baku mutu itu sendiri yang pertama, kelas 1 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Yang kedua, yaitu kelas 2, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana dan sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman, dan atau untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Yang ketiga, yaitu kelas 3, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Yang keempat, yaitu kelas 4, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama juga dengan kegunaan tersebut.
Jadi, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 ini untuk masing-masing parameter itu juga terdapat nilai-nilai tertentu seperti nitrat itu pada kelas 1 bernilai 1,0 mg per liter, kelas 2 1 mg per liter, kelas 3 20 mg per liter, dan kelas 4 20 mg per liter. Begitu juga untuk amonium yang mana 0,1 mg per liter untuk kelas 1, 0,2 mg per liter untuk kelas 2, dan 0,5 mg per liter untuk kelas 3, dan kelas 4-nya itu tidak diatur. Dan fosfat yaitu 0,01 mg per liter untuk kelas 1, kelas 2-nya bernilai 0,03 mg per liter, dan 0,1 mg per liter untuk kelas 3, dan kelas 4 juga tidak dihitung atau memiliki baku mutu untuk nilai fosfat itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari studi kasus yang ada yaitu merupakan pertanyaan lalu bagaimana dan dari mana sumber kemungkinan adanya fate atau perjalanan kontaminan tersebut sehingga bisa sampai di lingkungan perairan danau dengan contoh studi kasus danau yang telah ada untuk parameter nitrat, amonium, dan fosfat ini dari contoh kasus yang ada tersebut. Lalu penjelasan di slide ini bahwasanya kadar amonium atau amonia yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari limbah domestik, industri, dan juga limpasan pupuk pertanian. Kandungan amonia ada dalam jumlah yang relatif kecil jika di dalam perairan kandungan oksigennya terlalu tinggi. Sedangkan untuk kadar fosfat tinggi di perairan adalah karena adanya limbah domestik yang mengandung deterjen. Dengan deterjen itu dapat meningkatkan kadar fosfat karena ion fosfat merupakan salah satu komposisi penyusun deterjen. Lalu untuk parameter nitrat, bahwasanya sumber dari nitrat, amonium, dan fosfat ini bahwasanya dapat dikatakan berasal dari kegiatan yang berada di sekitaran danau di lingkungan tersebut. Berasal dari kegiatan pertanian yang mana menggunakan pupuk urea menghasilkan senyawa nitrat. Kegiatan pertanian tersebut menghasilkan limbah dari kegiatan yang pertanian tersebut untuk menggunakan pupuk urea sehingga limpasan hasil penggunaan pupuk tersebut menghasilkan senyawa amonium di dalam air danau. Senyawa fosfat berasal dari kegiatan masyarakat sekitar danau di mana limbah domestik hasil kegiatan masyarakat dibuang ke danau. Salah satu penyebabnya yaitu juga air limbah hasil cucian pakaian yang menggunakan deterjen, sehingga di danau ketiga parameter ini, baik itu nitrat, amonium, dan fosfat, terakumulasi dengan adanya senyawa fosfat di dalam air danau tersebut. Perjalanan kontaminan nitrat, amonium, dan fosfat ini secara tidak langsung. Limbah yang telah dihasilkan langsung dibuang ke lingkungan perairan atau danau, sehingga senyawa tersebut terakumulasi secara fisik dan kimiawi yang menyebabkan konsentrasi kontaminan menjadi meningkat di lingkungan danau. Jelaskan secara rinci bagaimana dampak jangka pendek dan panjang akibat paparan kontaminan tersebut pada organisme akuatik seperti alga, dapnia, dan ikan. Baiklah, saya Fajri Dwi Arya akan menjelaskan slide berikutnya mengenai dampak nitrat. Nitrat yang berlebih akan mempercepat eutrofikasi dan menyebabkan peningkatan pertumbuhan tanaman air sehingga mempengaruhi kadar oksigen terlarut, suhu, dan parameter lainnya. Konsentrasi nitrat yang lebih dari 0,2 mg per liter dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi perairan dan selanjutnya menstimulir pertumbuhan alga dan tanaman air secara pesat atau disebut juga blooming.
Tentu hal ini sangat merugikan karena dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan biodiversitas ekosistem perairan setempat. Selanjutnya, dampak fosfat. Jumlah fosfat yang tinggi akan menghasilkan pertumbuhan alga yang sangat besar dan berakibat kurangnya sinar matahari yang masuk ke perairan. Ketika alga mati, bakteri akan memecah menggunakan oksigen terlarut di dalam air. Kandungan fosfat dalam perairan tidak berdampak langsung kepada manusia atau hewan, tetapi jika dikonsumsi terus-menerus akan berdampak kepada masalah pencernaan. Tingginya konsentrasi fosfat dapat berbahaya bagi biota laut yang hidup dalam perairan. Sebagai imbasnya, potensi terjadinya eutrofikasi atau ledakan populasi alga sangat besar atau disebut juga blooming. Selanjutnya, alga yang tumbuh subur karena melimpahnya fosfat mampu memproduksi senyawa racun yang dapat meracuni badan air. Baiklah, saya Teguh Rahman Putra akan menyambut presentasi dari kelompok 2 mengenai dampak amonia. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsentrasi amonia yang tinggi seperti penurunan oksigen terlarut dalam air, merangsang pertumbuhan tanaman air, eutrofikasi, dan memunculkan toksisitas terhadap kehidupan air yang dapat mengakibatkan kematian biota air seperti ikan. Selain itu juga dapat membahayakan manusia. Amonia terhadap profil darah. Nilai eritrosit lebih rendah pada ikan yang terpapar amonia disebabkan oleh hemoglobin yang rendah, sehingga upaya pengikatan oksigen menjadi rendah. Hemoglobin yang rendah mengakibatkan ikan mengalami anemia dengan gejala ikan menggantung di atas permukaan air dan gerakan lemah. Selanjutnya, kerusakan pada hati. Efek ikan yang terpapar amonia mengakibatkan kerusakan struktural berbagai jenis organ, termasuk parenkim hati. Selanjutnya, itu kerusakan pada insang. Efek subletal amonia adalah terjadinya penyempitan permukaan insang. Terjadinya penyempitan permukaan insang ini akan mengakibatkan kecepatan proses pertukaran gas dalam insang menjadi menurun. Selain itu, subletal amonia juga bisa menyebabkan penurunan jumlah sel darah, penurunan kadar oksigen dalam darah, dan mengurangi ketahanan fisik dan daya tahan terhadap penyakit. Selanjutnya, mengenai solusi yang dapat kita berikan terkait pencemaran kontaminan tersebut di perairan. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi nitrat pada perairan yaitu dengan menggunakan biofilter dan filtrasi. Biofilter yang umum digunakan terbuat dari sisa sabut kelapa. Biofilter disusun dengan kerapatan tertentu agar dapat menyaring nitrat. Biofilter diletakkan pada bagian inlet perairan. Untuk filtrasi dapat menggunakan material penyaring air limbah seperti pasir, batu kerikil, dan ijuk, dan cara sedimentasi. Sedimentasi itu dengan cara mengendapkan air limbah secara gravitasi sehingga partikel-partikel padat pada air limbah dapat mengendap pada dasar air. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Saya Agah Abdallah BP 1710943012 akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan apa solusi yang bisa saudara berikan terkait pencemaran kontaminan tersebut di perairan. Slide ke-20, solusi mengatasi amonium. Berdasarkan literatur yang kami temukan, solusi yang digunakan untuk mengatasi amonium pada perairan yaitu dengan proses biologis menggunakan proses pengolahan aerob dan anaerob, di mana proses biologis ini terjadi digunakan media biofilm yang terdapat di dalamnya mikroorganisme. Proses aerob mengoksidasi senyawa amonia menjadi senyawa transisi nitrit, selanjutnya diikuti proses oksidasi nitrit menjadi senyawa nitrat yang stabil. Proses aerob ini lebih dikenal dengan istilah nitrifikasi. Setelah proses nitrifikasi berjalan secara sempurna, perlu dilakukan tahapan kedua yaitu proses anaerob. Proses ini dikenal dengan istilah denitrifikasi. Pada tahap ini, senyawa nitrat yang terbentuk dari proses oksidasi amonia diolah lebih lanjut menjadi nitrogen. Dengan proses ini, maka senyawa amonium akan berkurang di perairan
karena senyawa amonium akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses aerob dan aerob ini di dalam biofilm. Slide selanjutnya, slide ke-21. Solusi mengatasi fosfat. Adapun solusi untuk mengatasi fosfat di perairan berdasarkan literatur yang kami temukan yaitu dengan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke saluran pembuangan air limbah. Cara sederhana yang dapat dilakukan yaitu pertama dengan memisahkan padatan dari air secara fisik dengan cara filtrasi atau sedimentasi. Selanjutnya mengkoagulasi dan menghilangkan koloid serta menstabilkan zat organik dalam air, limbah khususnya limbah domestik, dan selanjutnya menghilangkan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat dan fosfat. Pada tahap akhir digunakan bakteri untuk mendegradasi kadar fosfat pada air. Baik, berikut merupakan slide ke-22 hingga ke-24 berupa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai penunjang untuk jawaban dari pertanyaan studi kasus yang diberikan kepada kami, di mana daftar pustaka berupa literatur yang terdiri dari jurnal dan paper nasional dan internasional. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan dapat dilihat pada slide di depan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian yang telah memperhatikan presentasi dari kelompok ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.